Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 55. Kanjeng Sultan memang seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi Resi Jalamanik juga orang yang memiliki ilmu tidak terbatas di samping ilmu sirepnya. Seandainya kemampuan Resi Jalamanik tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat membantunya, setidak-tidaknya aku sendiri akan dapat mengisi kekurangan paman Resi Jalamanik. Kedua orang itu mengangguk-angguk pula. Namun seorang di antara mereka bertanya, "Bagaimana kita tahu tentang Ki Gede Pemanahan?" "Jangan bodoh. Jika pasukan kecil itu belum kembali, Ki Gede pun tentu belum kembali. Jadi kerja kita sekarang menunggu Resi Jalamanik?" "Ya. Kita sudah kehilangan banyak waktu. Apakah kau dapat menggantikan peran paman Resi Jalamanik? Jika kau mempunyai ilmu sirep yang kuat serta tingkat ilmumu sama dengan paman Resi Jalamanik, aku bersedia untuk melakukannya malam nanti." Orang itu tidak menjawab. Meskipun demikian, di hatinya ia tidak segera mengakui bahwa ilmunya tidak dapat menandingi ilmu Resi Jalamanik, kecuali ilmu sirep. Orang itu memang harus mengakui bahwa ia tidak mempunyai kemampuan melontarkan ilmu sirep. Namun mereka harus tunduk kepada keputusan Haryawisaka. Mereka harus menunggu Resi Jalamanik. Hari itu memang merupakan hari yang sangat tegang. Di rumah kecil dan sederhana itu Haryawisaka mengatur kekuatannya. Bahkan ia mampu mengendalikan pasukannya yang berkeliaran di luar kota raja. Setiap hari para penghubung datang menemuinya dengan 1000 macam cara. Sebagian dari mereka menyamar menjadi penjual hasil bumi di pasar. Yang lain membawa gerabah dengan kuda beban berkeliling dari padukuhan ke padukuhan. Bahkan Haryawisaka mempunyai penghubung perempuan yang berpura-pura berjualan nasi tumpang berkeliling dari rumah ke rumah. Ternyata ketajaman penglihatan para petugas sandi pajang masih belum mampu melihat kenyataan dari orang-orang yang menyamar itu. Mereka masih mempunyai peluang untuk keluar masuk pintu gerbang kota. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa Haryawisaka masih berada di dalam kota. Pasukannya sengaja melontarkan kesan, seolah-olah Haryawisaka telah berhasil melarikan diri keluar kota dan memimpin langsung pasukannya yang membuat berbagai macam kerusuhan untuk menimbulkan keresahan di wilayah Pajang. Terutama daerah yang tidak terlalu jauh dari kota raja. Ternyata yang diharapkan datang oleh Haryawisaka itu datang lebih cepat. Malam itu, ketika pintu rumah kecil itu sudah tertutup rapat, maka terdengar seseorang mengetuk perlahan-lahan. Haryawisaka dan penghuni rumah itu yang lain masih belum tidur. Mereka pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun tiba-tiba saja terdengar suara di luar. "Kali bening iline ngidul." Haryawisaka menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun bertanya, "Iwake?" "Bader bang." Dari tahanan. Haryawisaka pun kemudian berdesis kepada pemilik rumah itu, yang berbaring di amben bambu di ruang dalam untuk membukanya. "Bukalah. Tentu kawan sendiri." Pemilik rumah itu, seorang pengikut Haryawisaka yang yakin akan kebenaran perjuangannya, melangkah ke pintu. Diangkatnya selarak pintu itu dan kemudian dibukanya. 2 orang berdiri di depan pintu. Seorang di antaranya adalah seorang yang umurnya sudah lebih dari setengah abad. Janggutnya yang tidak terlalu panjang, kumis serta jambangnya yang terjulur di bawah ikat kepalanya sudah nampak memutih. Sementara itu, yang seorang lagi adalah seorang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan. Tetapi pandangan matanya tajam setajam mata burung hantu. "Marilah paman berdua." Haryawisaka mempersilahkan. Kedua orang itu pun kemudian melangkah masuk. Sejenak kemudian keduanya telah duduk di ruang dalam ditemui Haryawisaka dan 2 orang kawannya yang tinggi di rumah kecil itu, sementara pemilik rumah itu pun telah pergi ke dapur untuk merebus air. "Selamat datang, paman berdua." Orang yang janggut dan kumisnya sudah putih tersenyum sambil menjawab, "Terima kasih, Haryawisaka. Bagaimana dengan keadaanmu?" "Baik, Paman Resi. Kami memang menunggu-nunggu kedatangan Paman Resi Jalamanik dan Paman Wimba Atmaka." Resi Jalamanik tertawa. Katanya, "Kau menunggu-nunggu kedatanganku jika kau sangat memerlukannya. Jika tidak, kau melupakan aku." "Tidak. Bukan begitu, Paman. Aku tidak melupakan Paman. Tetapi karena kesibukan yang mengurungku, sehingga aku tidak dapat pergi kemana-mana. Apalagi sekarang.
Bukan saja kesibukanku yang mengikat aku di kota raja, tetapi pemanahan telah menebarkan orang-orangnya untuk mencariku. Kau takut menghadapi pemanahan? Bukan takut, Paman. Tetapi aku tidak dapat ingkar dari kenyataan bahwa ia mempunyai prajurit yang terlalu banyak untuk dilawan. Jadi apa menurut rencanamu? Pemanahan telah aku pancing keluar. Maksudmu? Ini tersisa. Orang-orangku menebarkan dongeng bahwa aku telah menyusup keluar kota raja dan memimpin pasukan untuk membuat resah. Resi Jalamanik mengangguk-angguk, sementara Ki Wimba Atmaka bertanya. Ki Gede Pemanahan mencarimu? Ya. Ia membawa pasukan kecil yang sangat tangguh untuk memburuku. Pasukanku yang berada di luar masih terus menyebarkan cerita itu. Dimanapun mereka berhenti, mereka selalu menyebut-nyebut namaku yang memimpin langsung pasukan yang selalu menimbulkan keresahan itu. Ki Wimba Atmaka tertawa. Katanya, kau memang cerdik, Harya Wisaka. Sekarang, tanpa Ki Gede Pemanahan, maka Kanjeng Sultan Hadiwijaya yang perkasa itu tidak akan mampu menyelamatkan dirinya. Apa yang akan kita lakukan? Bertanya Resi Jalamanik. Masuk ke dalam istana dan menikam jantung Hadiwijaya dengan kerisku ini. Oh, Resi Jalamanik mengangguk-angguk. Kenapa tidak segera kau lakukan? Aku menunggu Paman Resi Jalamanik. Menunggu aku? Paman tahu itu. Paman berdua adalah orang yang berilmu tinggi. Paman Resi Jalamanik memiliki kemampuan ilmu sirap. Resi Jalamanik tersenyum. Katanya. Jadi, kita akan memasuki istana dengan menebarkan sirap lebih dahulu? Ya. Sultan Hadiwijaya tidak akan termakan oleh sirap betapapun tajamnya. Yang penting semua pengawalnya tertidur. Kita akan dapat memasuki istana dengan leluasa dan langsung menuju ke bilik tidur Sultan Hadiwijaya. Jika ia sudah tertidur sebelum sirap ditebarkan, maka ia tidak mempunyai kesempatan untuk melawan, tetapi seandainya ia masih tetap terbangun, kita akan menyelesaikannya. Kita akan membunuhnya dalam satu pertempuran. Perang tanding. Jika Paman menghendaki. Kau yang kau maksudkan. Paman masih saja mempermainkan aku. Resi Jalamanik tertawa. Demikian pula Ki Wimba Atmaka yang tertawa berkepanjangan. Katanya. Kau masih pandai merajuk. Paman, aku sudah merasa sangat letih menghadapi permainan Ki Gede Pemanahan. Aku ingin segera berakhir. Aku ingin Sultan Hadiwijaya mati dan terjadi kekosongan pemerintah di Pajang. Sepeninggal Hadiwijaya, pengaruh Pajang akan segera menyusut. Aku tidak yakin bahwa Benawa mempunyai wibawa seperti ayahnya. Sekarang, kau berharap aku mengakhiri permainan ini? Ya. Setelah Hadiwijaya terbunuh, bagaimana dengan Pemanahan? Pemanahan tidak akan mendapat banyak pengikut. Pajang akan terpecah. Mungkin Pemanahan dan Sutawijaya akan berdiri di satu pihak dan Pangeran Benawa di pihak lain. Sementara itu, gerakan untuk menguasai cincin yang dibawa oleh Pangeran Benawa itu masih saja terjadi. Keinginanku untuk memiliki cincin kerajaan itu pun belum padam juga. Resi Jalamanik mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan membantumu membunuh Hadiwijaya. Tetapi biarlah aku beristirahat sehari besok. Baru besok malam kita akan memasuki istana. Tentu, Paman. Tentu tidak malam ini. Besok aku akan bersiap-siap. Aku masih akan memanggil Tumenggung Sarpabiwada untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan di luar istana. Jangan bodoh, berkata Resi Jalamanik. Jika kau mempersiapkan pasukan, maka rencanamu tentu akan tercium. Menurut pendapatku, lebih baik kita 4 atau 5 orang saja memasuki istana yang tidak dijaga, karena para penjaganya tertidur. Mungkin Sultan Hadiwijaya sendiri tidak tertidur. Tetapi ia tidak akan dapat berbuat banyak menghadapi kita. Harya Wisaka mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, Paman. Mana yang baik menurut Paman, akan kami lakukan. Nah, sekarang beri aku minum dan makan apa saja yang ada. Aku haus dan lapar. Baik, baik, Paman. Seorang dari kawan-kawan Harya Wisaka itu pun pergi ke dapur. Air yang dijirang oleh pemilik rumah itu pun sudah mendidih. Sejenak kemudian, maka dihidangkan wedang jahe yang bukan saja masih mengepul, tetapi wedang jahe itu akan dapat menghangatkan tubuh mereka di malam yang dingin.
Dalam pada itu, di dalam pasukannya yang sudah menyusut, Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi masih belum dapat menentukan kapan mereka akan bergerak. Para petugas sandi masih memberikan pertimbangan agar mereka tetap berada di tempat. Bahkan mereka harus memperkuat pertahanan mereka, karena kemungkinan buruk dapat saja terjadi setiap saat. Busur dan anak panah pun selalu dipersiapkan. Di sudut-sudut padukuhan telah ditempatkan gardu-gardu perondaan. Bahkan tangga bambu untuk para peronda yang bertugas mengawasi keadaan di luar padukuhan itu. Sementara itu, kelompok-kelompok kecil pun selalu meronda di seputar padukuhan itu di malam hari. Di tengah malam, 2 orang petugas sandi telah menemui Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi. Mereka memberitahukan bahwa beberapa orang berkuda telah mendatangi dan kemudian bergabung dengan pasukan Haryawisaka itu. Siapakah mereka? Di permainan ini. Mungkin seorang di antara mereka adalah Haryawisaka itu sendiri. Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak. Dengan nada datar ia pun berkata, "Apakah kita akan menyergap mereka?" "Sulit dilakukan, Raden. Kekuatan mereka terlalu besar bagi pasukan kecil ini. Pengalaman mereka terjebak sampai 2 kali membuat mereka menjadi sangat berhati-hati." Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak. Sementara itu Pangeran Benawa pun bertanya, "Bagaimana dengan para prajurit yang berada di Prambanan? Bukankah mereka telah dibersihkan dari pengaruh beberapa orang pengikut Haryawisaka?" "Iya," petugas sandi itu mengangguk-angguk. "Tetapi Prambanan masih jauh." "Berkuda? Kami akan mencoba. Seorang kawan kami akan pergi ke Prambanan. Jika keadaan memungkinkan, kita akan dapat bergerak bersama-sama dengan para prajurit yang berada di Prambanan." Dalam pada itu, Ki Gede Pemanahan pun telah menyetujui rencana untuk menghubungi para prajurit di Prambanan. Demikianlah, maka salah seorang penghubung telah pergi ke Prambanan berkuda. Ia telah diizinkan mempergunakan kuda Ki Bekel yang tegar dan besar. "Kami menunggu beritamu," berkata Raden Sutawijaya. "Baik, Raden." Di tengah malam penghubung itu memacu kudanya. Ia harus memilih jalan yang aman, agar ia tidak terperosok ke dalam jebakan pasukan Haryawisaka. Ketika petugas sandi itu sampai di Prambanan, maka mereka melihat satu kenyataan yang mendebarkan. Prambanan memang sudah diyakini bersih dari pengikut Haryawisaka. Tetapi pasukan yang ada di Prambanan kemudian adalah pasukan yang baru tersusun. Sebagian besar dari mereka adalah prajurit-prajurit yang masih muda dan belum berpengalaman. Senapati Pajang yang ditugaskan di Prambanan adalah seorang lurah yang juga terhitung masih muda. "Kami akan melaksanakan perintah Raden Sutawijaya," berkata Ki Lurah Sanggabaya. Petugas sandi itu mengangguk-angguk. Katanya, "Siapkan prajurit, Ki Lurah. Apa adanya. Biarlah aku memberikan laporan kepada Ki Gede Pemanahan." "Baik," berkata Ki Lurah. Namun katanya kemudian, "Kedatanganmu memberikan kemungkinan-kemungkinan baru bagi kami. Petugas sandi kami yang berpengalaman, memperhitungkan bahwa pasukan yang semula kurang jelas bagi kami, yang agaknya adalah pasukan Haryawisaka sebagaimana kau katakan, memang bergerak ke selatan." "Ya, mereka memang bergerak ke selatan. Tetapi apakah Ki Lurah juga menangkap isyarat kehadiran pasukan yang lain?" "Ya. Tetapi nampaknya pasukan itu tidak cukup kuat untuk menghadapi pasukan Haryawisaka itu. Pasukan itu adalah pasukan liar yang masih belum dapat kami ketahui dengan jelas." "Apa yang sudah Ki Lurah persiapkan di sini?" bertanya petugas sandi itu. "Kami mempunyai orang yang cukup. Tetapi sebagian besar belum berpengalaman. Ketika aku membawa 10 orang di antara mereka untuk memburu sekelompok perampok, maka ketika terjadi pertempuran, ada di antara prajuritku justru terkencing-kencing. Dalam ketakutan itu, hampir saja ia harus menyerahkan nyawanya. Untunglah seorang prajurit yang berpengalaman sempat menyelamatkannya." Petugas sandi itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia pun berkata, "Aku akan segera kembali untuk memberikan laporan. Mungkin ada perintah dari Ki Gede Pemanahan bagi Ki Lurah. Apapun yang diperintahkan, akan kami lakukan dengan kekuatan yang ada pada kami. Aku mohon diri, Ki Lurah. Aku mohon Ki Lurah mempersiapkan pasukan Ki Lurah. Jika Ki Gede Pemanahan memerintahkan pasukan ini membentur pasukan Haryawisaka, maka tugas itu memang sangat berat. Tetapi pasukan Raden Sutawijaya tentu akan bersama-sama dengan Ki Lurah."
Petugas sandi itu pun kemudian telah dipertemukan dengan prajurit sandi yang bertugas di Prambanan. Mereka dapat bertukar keterangan sehingga gambaran mereka tentang pasukan Haryawisaka itu menjadi semakin jelas. Ketika prajurit sandi dari pasukan Raden Sutawijaya itu kembali ke pasukannya, maka seorang petugas sandi dan seorang penghubung dari pasukan Pajang yang berada di Prambanan itu menyertainya. Kedua orang itu pun kemudian langsung menghadap Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi untuk memberikan beberapa keterangan tentang keadaan mereka di Prambanan serta gerakan-gerakan pasukan di sekitarnya. Nampaknya pasukan yang ternyata adalah pasukan Haryawisaka itu memang akan menuju ke Prambanan, berkata petugas sandi dari Prambanan itu. Kita akan bergerak bersama-sama, berkata Raden Sutawijaya. Petugas sandi dari Prambanan itu ternyata mengenal lingkungan itu dengan baik. Karena itu, maka bersama-sama dengan petugas sandi dan penghubung dari Prambanan itu, Raden Sutawijaya telah membuat rencana penyergapan atas pasukan Haryawisaka itu. Mudah-mudahan Haryawisaka ada di antara mereka, desis Pangeran Benawa. Tetapi mereka tidak mempunyai waktu lagi untuk menyergap pagi itu. Sementara itu langit sudah menjadi terang. Karena itu, maka mereka merencanakan untuk menyergap pasukan Haryawisaka itu di hari berikutnya. Raden Sutawijaya pun telah mengatur padukuhan-padukuhan yang akan menjadi landasan serangan mereka. Mereka telah bersepakat, di mana pasukan dari Prambanan itu akan menempatkan diri. Kemudian di padukuhan manakah pasukan Ki Gede Pemanahan itu akan berhenti. Kita akan menyergap pasukan itu sebelum fajar esok pagi, berkata Raden Sutawijaya. Baik, Raden. Ki Lurah Sanggabaya akan menyiapkan pasukannya di tengah malam. Kita harus membuat hubungan dahulu sebelum penyergapan itu dilakukan. Ki Lurah akan menghadap Raden nanti malam. Demikianlah, setelah mereka mendapat kesepakatan, maka kedua orang prajurit dari Prambanan itu pun mohon diri. Jika ada masalah, beritahukan kepada kami, pesan Pangeran Benawa. Iya, Pangeran. Tetapi Pangeran jangan kecewa terhadap prajurit-prajurit dari Prambanan yang sebagian besar masih belum berpengalaman itu. Tetapi bukankah mereka telah mendapat latihan-latihan yang cukup? Mereka sampai sekarang masih tetap ditempa dalam latihan-latihan. Tetapi memang agak tergesa-gesa. Ketika pasukan Prambanan dibersihkan dari pengaruh Haryawisaka, maka Prambanan seakan-akan menjadi kosong, sehingga disusun pasukan itu dengan pertimbangan yang kurang masak. Tetapi Ki Lurah telah menjalankan tugasnya dengan baik. Latihan-latihan itu memang tidak boleh berhenti. Ya. Dibimbing oleh beberapa orang prajurit yang sudah berpengalaman. Tetapi kemajuannya terasa lamban sekali. Pada suatu saat mereka akan disebut berpengalaman. Pada mulanya, semuanya memang belum berpengalaman. Petugas sandi dan penghubung dari Prambanan itu mengangguk-angguk. Ketika matahari naik, maka petugas sandi dan penghubung dari Prambanan itu pun minta diri. Mereka harus segera menghubungi Ki Lurah Sanggabaya agar Ki Lurah segera mempersiapkan pasukannya. Sejenak kemudian, keduanya telah berpacu di jalan bulak. Mereka harus memperhitungkan sebaik-baiknya, jalan manakah yang dapat mereka lewati, agar mereka tidak tersesat memasuki lingkaran pengamatan pasukan Haryawisaka. Ketika hasil kesepakatan kedua orang prajurit dari Prambanan itu dengan Raden Sutawijaya dilaporkan kepada Ki Lurah, maka Ki Lurah pun berdesis. Kita kumpulkan semua pemimpin kelompok. Setelah kita berbicara tentang rencana gerak pasukan kita, kalian berdua dapat beristirahat. Agaknya kalian telah menempuh perjalanan jauh dan tidak tidur semalam suntuk. Kepada para pemimpin kelompok, Ki Lurah Sanggabaya telah menguraikan rencana gerakan mereka malam nanti. Para pemimpin kelompok harus mempersiapkan para prajurit mereka sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa pasukan Haryawisaka itu adalah pasukan yang kuat dan berpengalaman. Apalagi jika dipimpin langsung oleh Haryawisaka sendiri. Namun kita adalah prajurit-prajurit yang terikat pada tatanan keprajuritan. Kita harus menjalankan perintah yang diberikan oleh Ki Gede Pemanahan. Para pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Berikan petunjuk-petunjuk untuk bekal bagi para prajurit itu. Besarkan hati mereka agar mereka yakin bahwa mereka adalah prajurit Pajang yang besar. Para pemimpin kelompok itu masih mengangguk-angguk. Tetapi para pemimpin kelompok itu tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa prajurit-prajurit mereka adalah prajurit-prajurit muda yang benar-benar belum berpengalaman, sedangkan pasukan Haryawisaka adalah prajurit-prajurit yang sudah ditempa oleh panasnya medan pertempuran di mana-mana untuk waktu yang lama.
Sedangkan mereka yang tidak berasal dari keprajuritan, juga terdiri dari orang-orang yang hidupnya diselimuti oleh percikan bunga api yang memancar dari dentang senjata yang beradu. Tetapi para pemimpin kelompok itu tidak akan dapat mengingkari tugas yang dibebankan di pundak mereka. Yang kemudian dapat mereka lakukan adalah mempersiapkan pasukan mereka. Memberikan petunjuk-petunjuk serta kesadaran bahwa mereka memang prajurit-prajurit Pajang. Kalian telah memilih dunia pengabdian kalian. Tunjukkan kepada Pajang bahwa kalian benar-benar ingin mengabdi. Para prajurit yang sebagian besar masih muda dan belum berpengalaman itu menjadi berdebar-debar. Mereka sadar bahwa lawan yang akan mereka hadapi adalah lawan yang keras dan kasar. Sementara itu, mereka sendiri masih merasa belum memiliki bekal yang cukup. Tetapi seperti yang dikatakan oleh pemimpin kelompok mereka, bahwa mereka telah memilih. Mereka memasuki dunia keprajuritan dengan tekad untuk mengabdi kepada Pajang yang besar. Apapun yang akan terjadi, itu adalah akibat dari pilihan mereka sendiri. Para pemimpin kelompok itu pun kemudian telah memerintahkan para prajurit mereka untuk memeriksa senjata-senjata mereka serta perlengkapan-perlengkapan yang lain yang akan mereka bawa ke medan perang. Kita akan membawa tanda-tanda kebesaran kesatuan kita. Kita bangga akan tanda-tanda kebesaran itu, sehingga tanda-tanda kebesaran kita itu akan memanaskan darah kita menghadapi lawan. Kita bukan tikus-tikus kecil di selokan-selokan di sepanjang dinding kota raja. Kita adalah prajurit yang mengawal kebesaran nama Pajang. Dada para prajurit itu rasa-rasanya memang mengembang. Mereka bangga terhadap pilihan mereka. Namun ketika kemudian mereka mulai mempersiapkan senjata-senjata mereka, maka jantung mereka mulai berdebaran kembali. Yang mereka hadapi bukan sekelompok pencuri ayam atau pencuri jemuran. Tetapi yang mereka hadapi adalah orang-orang yang sudah berada di peperangan bertahun-tahun. Hari itu setelah memeriksa senjata-senjata serta perlengkapan mereka, maka para prajurit itu mendapat kesempatan untuk beristirahat sebaik-baiknya. Mereka akan berangkat dari barak mereka di Prambanan setelah gelap. Mereka harus menempuh jalan yang sudah disebut oleh petugas sandi dan penghubung yang telah bertemu dan berbicara dengan Raden Sutawijaya. Pada hari itu, di kota raja, Resi Jalamanik serta Ki Wimba Atmaka sedang memberikan beberapa petunjuk kepada beberapa orang yang akan menyertainya memasuki istana malam nanti. Atas keterangan Haryawisaka yang sudah mengenal sudut-sudut istana Pajang dengan baik seperti mengenali rumahnya sendiri, Resi Jalamanik menentukan rencana apa yang akan mereka lakukan. Kita berharap bahwa para prajurit yang bertugas tertidur nyenyak, sehingga kita akan berhadapan langsung dengan Sultan Hadiwijaya. Seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi bukan berarti bahwa Kanjeng Sultan Hadiwijaya tidak dapat dikalahkan. Setidak-tidaknya oleh kita bertiga. Iya, Paman, sahut Haryawisaka. Nah, malam nanti kita masuki istana Pajang. Kita tidak akan mengulangi kegagalan Angger Harya Penangsang. Hari ini kita akan meyakinkan bahwa pasukan kecil yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan itu belum kembali, berkata Haryawisaka. Ya. Bukankah orang-orangmu dapat kau percaya? Ya. Bukankah mereka akan melaporkan dengan jujur apa yang mereka ketahui? Ya. Jika demikian, tidak akan ada masalah lagi. Malam nanti kita membunuh Sultan Hadiwijaya. Aku pun ingin membunuh Pemanahan. Aku mendendamnya. Mendendam kepada kesombongannya, seakan-akan ia lebih berkuasa dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya sendiri. Resi Jalamanik tertawa. Katanya, kau tidak usah menjadi sakit hati. Pemanahan adalah seorang petani kecil. Karena itu, ketika ia mendapat sedikit kekuasaan, maka ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling kuasa di dunia ini. Ia tentu berusaha untuk menunjukkan kekuasaannya kepada siapapun juga. Mungkin, Paman. Tetapi hatiku menjadi sakit atas sikapnya itu. Karena itu, maka pada suatu saat, aku akan datang kepadanya untuk membunuhnya. Jangan kacaukan rencana yang akan kita lakukan sekarang dengan niatmu itu. Sekarang kita siap untuk membunuh Sultan Hadiwijaya. Itulah yang akan kita lakukan lebih dahulu, berkata Ki Wimba Atmaka. Haryawisaka mengangguk-angguk. Katanya, iya, Paman. Kita akan membunuh Sultan Hadiwijaya. Demikianlah, maka Haryawisaka itu telah bersiap bersama 3 orang lainnya, Resi Jalamanik,
Ki Wimba-Atmaka dan seorang pertapa yang dianggapnya memiliki bekal ilmu yang tinggi, Wasi Lengkara. Seorang yang sudah lebih dahulu berada di rumah kecil itu bersama Harya Wisaka. 4 orang sudah cukup banyak, berkata Resi Jalamanik. Harya Penangsang hanya mengirimkan 2 orang. Itu pun bukan orang yang ilmunya memadai. Harya Wisaka mengangguk-angguk. Namun Ki Wimba-Atmaka sempat melihat keraguan-raguan di wajahnya. Karena itu, maka Ki Wimba-Atmaka itu pun bertanya. Apakah kau menganggap bahwa kemampuan kita berempat belum cukup? Harya Wisaka menarik nafas dalam-dalam, sementara Resi Jalamanik pun bertanya pula. Apakah kau masih berniat untuk memerintahkan kepada Ki Tumenggung untuk menyiapkan pasukan di luar istana? Harya Wisaka menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Baiklah. Kita berempat akan memasuki istana dan membunuh Kangjeng Sultan Hadiwijaya. Hari pun kemudian terasa menjadi lamban. Matahari seakan-akan tidak bergerak di tempatnya. Bahkan untuk mengisi waktu, sudah dilakukan kerja apa saja, namun hari masih terasa terlalu lambat bergerak. Namun akhirnya, matahari pun merendah. Kemudian hilang di balik bukit. Demikian malam turun, maka Resi Jalamanik, Ki Wimba-Atmaka dan Wasi Lengkara telah siap untuk berangkat ke istana. Dalam pada itu, pada saat yang sama, pasukan Pajang yang berada di Prambanan pun telah bergerak pula. Demikian juga pasukan yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan itu. Kedua pasukan itu telah sepakat untuk bertemu dan bergabung menghadapi pasukan yang diduga telah dipimpin langsung oleh Harya Wisaka. Kedua pasukan dari arah yang berbeda itu telah menempuh perjalanan panjang. Mereka berusaha untuk menghindari padukuhan-padukuhan agar mereka tidak mengalami hambatan di perjalanan. Menjelang wayah sepi uang, di kota raja, Harya Wisaka pun telah mulai bergerak pula. Mereka meninggalkan rumah kecil itu dengan sangat berhati-hati. Tidak seorang pun boleh melihat mereka. Apalagi prajurit yang sedang meronda. Namun mereka berempat adalah orang-orang berilmu tinggi, sehingga mereka pun mampu menyusuri jalan betapapun rumitnya. Demikian mereka berempat sampai ke dekat istana, maka mereka pun berhenti. Resi Jalamanik telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada ketiga orang kawannya untuk membantu Resi Jalamanik memasang sirep. Aku minta terutama kepada Wasi Lengkara. Aku yakin bahwa Wasi Lengkara mampu juga melakukannya. Jika Wasi Lengkara tidak bersedia melakukannya tanpa kehadiranku, maka itu hanya satu sikap merendah. Aku memang tidak menekuni ilmu itu, Resi. Baiklah. Tetapi bantu aku. Aku akan mulai melemparkan sirep itu. Nanti tengah malam, sirep itu akan mencengkam semua orang yang berada di dalam lingkungan istana itu. Juga yang bertugas di pintu gerbang induk dan pintu gerbang samping, bahkan pintu gerbang butulan. Ya. Mereka justru akan menjadi sasaran utama dari sirep ini. Jika mereka tidak terkena pengaruh sirep itu, berarti kita akan gagal. Harya Wisaka mengangguk-angguk, sementara Resi Jalamanik pun berkata selanjutnya. Bersiaplah. Aku akan mulai. Keempat orang itu pun kemudian duduk di belakang gerumbul perdu yang rimbun tidak jauh dari istana Pajang. Resi Jalamanik pun kemudian telah memusatkan nalar budinya, sementara yang lain pun ikut pula mendukungnya dengan memasuki suasana hening. Dalam pada itu, malam pun bertambah malam. Langit bersih. Bintang nampak berhamburan. Resi Jalamanik duduk bersila. Kedua telapak tangannya menakup di depan dadanya. Sementara yang lain pun duduk sambil menundukkan kepalanya dan menyilangkan tangannya di dada. Sebenarnya bahwa Wasi Lengkara memang tidak mendalami ilmu sirep sebagaimana Resi Lengkara. Tetapi ia pun berusaha untuk membantunya dengan sikapnya yang khusus. Dalam pada itu, dari celah-celah kedua telapak tangan Resi Jalamanik itu nampak mengepung asap yang tipis. Hanya beberapa saat saja. Asap itu pun segera lenyap dihanyutkan angin malam yang lembut. Namun asap yang tipis itu menandai bahwa ilmu sirep Resi Jalamanik telah terlepas dan menghambur meliputi istana Pajang. Beberapa saat kemudian, maka Resi Jalamanik pun telah mengangkat wajahnya dan mengurai tangannya serta menarik nafas dalam-dalam. Terima kasih, desis Resi Jalamanik. Yang lain pun telah mengangkat wajah mereka pula. Sementara Resi Jalamanik pun berkata, kita akan menunggu beberapa saat. Mudah-mudahan sirepku dapat memaksa seisi istana itu tertidur. Sebenarnya lah,
Beberapa saat kemudian, orang-orang yang berada di dalam istana Pajang itu telah dicengkam oleh perasaan kantuk yang sangat. Bahkan para prajurit yang sedang bertugas pun kehilangan kemampuan mereka untuk bertahan. Dua orang prajurit yang berdiri di menyebelah gerbang utama pun tidak berdaya menghadapi tusukan ilmu sirep yang sangat tajam. Keduanya terduduk bersandar pintu gerbang dan tertidur dengan nyenyak. Demikian pula yang sedang berada di gardu yang terletak beberapa langkah dari pintu gerbang. 7 orang prajurit telah terbaring pula di luar kehendak mereka. Bukan hanya para prajurit yang berada di gerbang utama. 2 orang prajurit yang sedang meronda berkeliling halaman pun telah tertidur pula di bawah pohon sawo kecik. Demikianlah, maka istana Pajang itu pun benar-benar telah tertidur. Para prajurit yang bertugas di luar dan di dalam istana pun telah tertidur pula. 2 orang pelayan dalam yang berada di longkangan istana, terbaring depan pintu serambi. Sedangkan 2 orang yang bertugas di regol dalam pun telah tertidur pulas. Prajurit-prajurit yang bertugas di pintu-pintu gerbang samping dan dimanapun mereka berada di istana itu telah tertidur dengan nyenyaknya. Pada saat yang demikian itulah, menjelang tengah malam, maka Resi Jalamanik pun telah melangkah memasuki pintu gerbang utama istana Pajang. Haryawisaka, Ki Wimba Atmaka dan Wasi Lengkara merasa kagum melihat betapa kekuatan sirep Resi Jalamanik benar-benar telah mencengkam seluruh istana Pajang. Mereka menyaksikan para prajurit yang tertidur nyenyak. Bahkan seakan-akan mereka telah menjadi pingsan. Sebenarnya lah tidak seorang pun yang masih terbangun. Keempat orang itu dapat memasuki segala sudut istana jika mereka kehendaki. Ketika mereka lewat di depan bangsal pusaka, mereka melihat 2 orang prajurit yang sedang tertidur. Di situ disimpan beberapa pusaka terbaik Mataram, kecuali pusaka-pusaka terdekat dengan Kanjeng Sultan, berkata Haryawisaka. Apakah cincin kerajaan itu tidak berada di bangsal ini? Cincin itu berada di jari-jari Pangeran Benawa. Resi Jalamanik mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian berkata, tetapi bukankah ada beberapa pusaka penting di bangsal pusaka ini? Ya. Apakah kita akan membuka? Tetapi Resi Jalamanik menggeleng sambil menjawab. Kita harus langsung ke tujuan. Kita tidak boleh berpaling sebelum kita berhasil. Haryawisaka mengangguk-angguk. Tiba-tiba ia merasa malu. Pertanyaannya yang bodoh itu tentu mengesankan ketamakannya. Tetapi ia tidak akan dapat menelan kembali kata-katanya itu. Beberapa saat kemudian, maka mereka telah memasuki bagian dalam istana Pajang. Mereka langsung menuju ke bilik tidur Sultan Hadiwijaya. Haryawisaka mengenal setiap ruang istana itu dengan baik. Istrinya yang telah menolongnya, membebaskannya dari tahanan, dapat menceritakan lebih rinci lagi tentang ruang-ruang di dalam istana. Terutama bilik tidur Sultan Hadiwijaya. Karena itu, maka keempat orang itu pun dapat langsung mengetahui pintu yang manakah pintu bilik utama Kanjeng Sultan Hadiwijaya itu. Tetapi ketika mereka mencoba membuka pintu bilik utama Kanjeng Sultan, ternyata pintu itu diselarak dari dalam. Pintu itu diselarak, desis Haryawisaka. Kita harus membukanya dengan paksa, sahut Resi Jalamanik. Apakah Kanjeng Sultan tidak akan terbangun? Bukankah kita tidak berkeberatan jika Kanjeng Sultan itu terbangun? Haryawisaka menarik nafas dalam-dalam. Di luar ruang dalam istana itu, 2 orang pelayan dalam sedang tertidur nyenyak. Apakah mereka akan terbangun juga? Resi Jalamanik itu menggeleng. Bahkan ia pun telah melangkah mendekati kedua pelayan dalam yang tertidur itu. Ditendangnya seorang di antara mereka sehingga terguling. Tetapi orang itu tidak terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Memang berbeda dengan Kanjeng Sultan, berkata Resi Jalamanik. Bahkan mungkin Kanjeng Sultan sekarang masih belum tertidur karena kemampuannya melawan sirep. Tetapi kita sudah memutuskan untuk menghadapinya meskipun ilmunya seakan-akan tidak terbatas. Haryawisaka mengangguk. Nah, jika demikian, kita akan membuka pintu bilik itu dengan paksa, berkata Resi Jalamanik. Wasi Lengkaralah yang kemudian bergeser maju sambil berdesis. Biarlah aku yang membukanya. Tetapi Haryawisaka pun menyahut. Bukannya aku tidak dapat membukanya dengan paksa. Tetapi aku hanya sekedar ragu-ragu. Aku tahu. Meskipun demikian, aku minta agar kalian membiarkan aku membukanya. Biarlah Wasi Lengkara membukanya, desis Resi Jalamanik. Haryawisaka mengangguk kecil. Sejenak kemudian, Wasi Lengkara pun telah bersiap.
Dihimpunnya kekuatannya pada sebelah kakinya. Dengan kakinya ia ingin memecahkan pintu bilik Kanjeng Sultan Hadiwijaya yang kokoh itu. Seandainya permaisuri ada di dalam, ia tidak akan terkejut. Bahkan ia tidak akan terbangun, berkata Resi Jalamanik. Wasi Lengkara mengangguk kecil. Ia pun mengambil ancang-ancang beberapa langkah surut sambil meningkatkan tenaga dalamnya. Tetapi sebelum Wasi Lengkara meloncat untuk memecahkan pintu itu dengan kakinya, tiba-tiba saja terdengar suara dari dalam. Jangan pecahkan pintu itu. Pintu itu mahal sekali harganya. Ukirannya yang rumit serta sunggingannya yang dilapisi perada, sulit untuk dibuat tiruannya. Jika pintu itu rusak, maka aku akan menyesalinya untuk waktu yang lama sekali. Keempat orang yang berada di luar pintu itu terkejut. Namun Harya Wisaka pun kemudian berdesis. Itu suara Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Jika demikian, kita tidak mempunyai pilihan lain, sahut Ki Wimba Atmaka. Justru kesempatan inilah yang aku tunggu. Harya Wisaka itulah kemudian yang menyahut. Jika tidak ingin pintu itu rusak, bukalah. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Kanjeng Sultan. Ternyata kau datang sendiri untuk menyerahkan diri, Harya Wisaka, sahut suara di dalam bilik itu. Bukalah atau aku akan memecahkannya. Sudah aku katakan, jangan dirusakkan. Keempat orang yang berdiri di luar bilik itu pun kemudian mendengar langkah yang menuju ke pintu. Sejenak kemudian terdengar selarak pintu itu diangkat, tetapi pintu itu tidak langsung dibuka. Buka pintunya. Harya Wisaka itu membentak. Namun yang terdengar adalah justru langkah menjauhi pintu. Tetapi kemudian terdengar suara Kanjeng Sultan. Bukalah. Pintu itu sudah tidak diselarak. Harya Wisaka termangu-mangu sejenak. Suara itu terdengar begitu tenang. Tidak tersirat kegelisahan dan ketegangan sama sekali. Begitu yakinkah Kanjeng Sultan akan ilmunya? Sehingga ia sama sekali tidak tergetar mendengar suara beberapa orang di luar pintu biliknya. Agaknya Wasi Lengkaralah yang tidak sabar. Ia pun segera mendekati pintu itu dan mendorongnya sehingga pintu itu terbuka lebar. Namun, demikian pintu itu terbuka, jantung Harya Wisaka bagaikan berhenti berdetak. Ternyata yang berdiri di dalam bilik itu bukan saja Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Tetapi di dalam bilik itu juga terdapat Ki Gede Pemanahan dan Ki Waskita, yang biasanya berada di padepokan di Alas Jabung. Ki Gede, geram Harya Wisaka. Ki Gede Pemanahan tersenyum. Katanya, "Selamat malam, Harya Wisaka. Aku memang menunggumu di sini. Tetapi kau pimpin pasukan kecil itu untuk memburuku. Aku tidak sebodoh yang kau duga. Bukankah lebih mudah menunggumu di sini daripada memburumu di sepanjang telatah Pajang bagian selatan? Apakah kau kira aku percaya dengan dongeng para pengikutmu bahwa kau berhasil menyusup keluar dinding kota raja yang tidak terlalu luas ini? Iblis kau, Pemanahan. Bukankah kau juga selalu mencari aku? Kau telah mencoba membunuh Ki Tumenggung Reksapati karena kau tidak berhasil mencegat aku di perjalanan pulang dari istana. Nah, sekarang kita ketemu di sini. Dari mana kau tahu bahwa kami akan datang kemari? Kami berdua memang bersembunyi di istana ini untuk beberapa lama. Ketika sejak wayah Sepi Uwong kami rasakan sentuhan ilmu sirep yang tajam, maka kami sudah menduga bahwa kau dan beberapa orang kawanmu akan datang. Karena itu, maka kami pun telah berkumpul dan menunggumu di sini. Jadi siapakah yang memimpin pasukan kecil yang disebut-sebut sebagai Ki Gede Pemanahan? Bertanya Harya Wisaka. Jadi siapa pula yang dikatakan sebagai Harya Wisaka yang memimpin sendiri pasukannya untuk menimbulkan keresahan di luar kota raja? Persetan kau, Pemanahan. Sekarang waktunya untuk membunuhmu dan membunuh Sultan Hadiwijaya. Bagaimana dengan aku? Tiba-tiba saja Ki Waskita itu bertanya. Apakah kau juga akan membunuhku? Wajah Harya Wisaka menjadi merah. Dengan geram ia pun berkata, "Aku akan mengoyak mulutmu." "Kenapa kau akan membunuhku?" bertanya Sultan Hadiwijaya. "Ada beberapa persoalan yang harus aku perhitungkan dengan Kanjeng Sultan. Selain bahwa kau tidak berhak mewarisi tahta Demak, kau juga mempunyai persoalan yang lain yang harus kau pertanggungjawabkan." "Aku adalah menantu Kanjeng Sultan Trenggana," jawab Sultan Hadiwijaya. "Trenggana juga tidak berhak. Selain itu, kau telah mencuri istriku.
Alasan yang sebenarnya kenapa aku harus ditahan di Pajang ini adalah karena kau inginkan istriku itu. Kanjeng Sultan Hadiwijaya tersenyum. Katanya, kau tidak usah mengigau seperti itu. Kita sama-sama sudah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dengan kau, dengan istrimu dan cerita tentang lurah pelayan dalam itu. Persetan dengan semuanya itu. Sekarang waktumu untuk mati. Kau benar-benar akan membunuh kami, bertanya Ki Gede Pemanahan. Jangan menyesali nasibmu. Aku tidak menyesali nasibku. Tetapi aku harus menyesal bahwa malam ini aku harus membunuh. Cukup, bentak Ki Wimba Atmaka. Sudah lama aku menunggu kesempatan seperti malam ini. Aku ingin menakar, seberapa tinggi ilmu Kanjeng Sultan Hadiwijaya dan Ki Gede Pemanahan. Bagus. Bersiaplah, desis Ki Gede. Ketika Ki Gede Pemanahan, Kanjeng Sultan Hadiwijaya dan Ki Waskita melangkah keluar dari biliknya, maka keempat orang yang berdiri di luar pintu itu telah menyibak. Namun mereka langsung berpencar dan bersiap untuk menghadapi ketiga orang itu. Ki Waskitalah yang kemudian berkata sambil tertawa pendek. Sayang, bahwa Ki Tumenggung Sarpa Biwada tidak bersama kalian. Kenapa? Bertanya Harya Wisaka. Tidak apa-apa, jawab Ki Waskita. Apakah kau mempunyai persoalan khusus dengan Tumenggung Sarpa Biwada? Tidak. Kenapa kau sebut namanya? Hanya nama itulah yang aku ketahui di samping Harya Wisaka sendiri. Harya Wisaka menggeram. Orang dari padepokan di dekat hutan Jabung itu pun berbahaya pula. Tetapi Harya Wisaka datang berempat. 3 orang yang bersamanya itu adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Sedangkan Harya Wisaka sendiri bukannya orang yang tidak berilmu. Harya Wisaka sendiri adalah orang yang berilmu tinggi pula. Dalam pada itu, maka Ki Wimba Atmaka yang tidak sabar itu pun telah bergerak mendekati Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Tetapi Resi Jalamanik pun berkata, Mas Karbet, aku benci mendengar namamu. Aku benci karena kau kelabui orang-orang Demak dengan kebodanumu di Banyu Biru, sehingga kau mendapat pengampunan dan diperkenankan kembali mengabdi di Istana Demak. Kemudian kau berhasil meningkatkan derajatmu sehingga kau menjadi menantu Kanjeng Sultan Trenggana. Apa hubungannya dengan kau, Kisanak? Namaku Resi Jalamanik. Ternyata kebencianku kepadamu pun bertambah-tambah ketika aku mendengar cerita Harya Wisaka, bahwa Harya Wisaka telah kau tangkap dan kau tahan karena kau inginkan istrinya. Resi Jalamanik berhenti sebentar. Lalu katanya pula, sebenarnya kau sudah terlalu tua untuk menyeret seorang perempuan ke dalam bilikmu. Tetapi itu masih kau lakukan juga. Kau pergunakan kekuasaanmu untuk kepuasan duniawi semata-mata tanpa menghiraukan korban yang kau timbulkan karenanya. Jadi menurut Harya Wisaka, aku menahannya karena aku inginkan istrinya. Kau akan ingkar? Ada di bangsal ini? Kanjeng Sultan itu tertawa. Katanya, bagus, Harya Wisaka. Kau ternyata memang licik. Tetapi tidak apa-apa. Aku tahu, kau anggap sah semua cara untuk mencapai tujuan. Kau tidak usah membela dirimu, Karbet. Jika saja aku tidak mengalaminya, aku tidak akan mempercayainya. Apa yang kau alami? Kau ingat seorang perempuan yang bernama Telasih. Perempuan yang kau pungut dari pinggir jalan ketika perempuan itu pulang dari pasar. Yang terjadi pada waktu itu membuatku hampir gila. Dongeng apa pula yang kau katakan itu, Resi Jalamanik? Peristiwa itu terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Banyak dongeng yang telah aku dengar. Tetapi dongeng ini agaknya memang sangat menarik. Aku sudah mencoba untuk melupakannya. Tetapi ketika hal yang sama terjadi lagi atas Harya Wisaka, salah seorang yang di dalam tubuhnya mengalir darah seketurunan dengan darahku, maka aku tidak dapat memaafkanmu lagi. Apa hubunganmu dengan Harya Wisaka? Jika ia mempunyai hubungan garis keluarga dengan Harya Penangsang dari ayahnya, aku mempunyai hubungan darah seketurunan dengan ibunya. Bagus, Resi Jalamanik. Sekarang tumpahkan dendammu kepadaku. Aku tidak akan menolak dongeng-dongengmu. Tetapi jika kau sempat hidup nanti, aku jelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Telasih itu dan apa pula yang telah terjadi dengan istri Harya Wisaka. Kau tidak perlu berusaha menyelamatkan dirimu. Karena itu aku tidak mengatakannya sekarang. Dalam pada itu, Ki Wimba Atmakalah yang memotong. Apakah kita memang menunggu pagi?
Menunggu orang-orang yang tertidur itu bangun? Mereka tidak akan bangun sampai esok siang, desis Resi Jalamanik. Tetapi kita jangan membuang-buang waktu. Resi Jalamanik pun kemudian telah bersiap. Sementara Kanjeng Sultan Hadiwijaya pun telah mempersiapkan dirinya pula. Ia sadar bahwa orang yang bernama Resi Jalamanik itu datang dengan dendam di hatinya. Apalagi Harya Wisaka telah berhasil membakar jantungnya dengan dongengnya yang beracun itu. Dalam pada itu, Ki Gede Pemanahan mendengarkan pembicaraan antara Kanjeng Sultan Hadiwijaya dengan Resi Jalamanik itu sambil tersenyum. Ia mengenal Sultan Hadiwijaya dengan baik. Ia tahu benar bahwa Sultan Hadiwijaya memang tidak tahan melihat senyum di bibir atau kerling di mata seorang perempuan. Tetapi agaknya yang dikatakan oleh Resi Jalamanik itu adalah dongeng yang memang sudah dipersiapkan lebih dahulu. Namun ketika Resi Jalamanik pun telah bersiap, maka tiba-tiba saja Ki Gede Pemanahan pun berkata, "Kalau tajam ilmu sirepmu tidak berhasil menusuk sampai ke jantung Kanjeng Sultan, maka kau berusaha menidurkannya dengan dongeng-dongengmu yang menarik itu, Resi." Wajah Resi Jalamanik menjadi merah. Tetapi ia tidak mau melepaskan Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Karena itu, ia pun berkata, "Kenapa tidak kau bungkam anak petani dari sela itu, Ki Wimba Atmaka?" Ki Wimba Atmaka pun telah melangkah mendekati Ki Gede Pemanahan. Tanpa berkata apapun juga, maka ia pun segera menyerang dengan garangnya. Ki Gede memang agak terkejut. Tetapi ia masih sempat meloncat menjauh. Demikianlah, keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran di ruang yang cukup luas, di Istana Pajang, di depan bilik utama Kanjeng Sultan Hadiwijaya. "Tinggal kita berdua, Kisanak," berkata Wasilengkara. Kiwas kita sempat memandang Harya Wisaka sejenak. Namun Wasilengkara itu pun berkata, "Jangan takut bahwa kami akan berkelahi berpasangan. Aku akan menghadapimu seorang lawan seorang." Sikap Kiwas kita yang tenang itu menunjukkan keyakinannya atas dirinya. Karena itu, maka Wasilengkara itu pun harus berhati-hati menghadapinya. Dalam pada itu, Resi Jalamanik pun telah bergeser pula. Dengan sorot mata yang membara, memancarkan dendam yang mendalam, Resi Jalamanik itu pun kemudian telah menyerang Kanjeng Sultan Hadiwijaya pula. Yang masih berdiri bebas adalah justru Harya Wisaka. Ketika ia mendekati Ki Wimba Atmaka, maka Ki Wimba itu pun berkata, "Jangan ganggu kami. Aku akan membunuh seorang Senapati Agung Pajang, yang namanya Kawentar sampai ke daerah timur." Ki Gede Pemanahan. "Dengan demikian aku akan mendapat gelar pembunuh Senapati Agung." Harya Wisaka tidak menjawab. Tetapi ia justru berkata di dalam hatinya, "Biarlah mereka mencari kepuasan dari masing-masing. Aku akan menunggu. Jika terpaksa aku melepaskan keinginanku untuk membunuh Pemanahan dan Hadiwijaya dengan tanganku sendiri, apa boleh buat. Yang penting keduanya lenyap dari Pajang. Kemudian Benawa dan Sutawijaya. Selanjutnya, tidak ada lagi yang dapat menghalangi aku." Karena itu, maka Harya Wisaka itu pun justru menepi, ia berdiri dengan tegang menyaksikan orang-orang berilmu tinggi itu berkelahi. Para prajurit dan pelayan dalam Pajang yang tertidur nyenyak sama sekali tidak terbangun, bahkan seandainya mereka terinjak sekalipun. Demikianlah, maka pertempuran di ruang dalam Istana Pajang itu semakin lama menjadi semakin sengit. Orang-orang berilmu tinggi itu telah meningkatkan kemampuan dan ilmu mereka. Dalam pada itu, Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi, telah berada di padukuhan yang akan menjadi landasan serangannya atas pasukan yang mereka sangka dipimpin langsung oleh Harya Wisaka. Sementara itu, orang yang disebutnya Ki Gede Pemanahan itu pun masih memegang pimpinan atas pasukan kecilnya, meskipun setiap keputusan yang diambilnya adalah hasil pembicaraan antara Raden Sutawijaya, Pangeran Benawa dan Paksi. Dalam kesempatan yang sangat terbatas sajalah Ki Gede Pemanahan itu berhubungan dengan para petugas sandi yang sudah mengetahui, siapakah sebenarnya orang yang disebutnya Ki Gede Pemanahan sebagaimana para prajurit yang berada di dalam pasukan itu. Namun mereka justru mendapat tugas untuk menyebarkan kesan, bahwa pemimpin pasukan kecil itu memang Ki Gede Pemanahan. Sementara itu, para prajurit yang berada di Prambanan pun telah sampai ke tempat yang ditentukan bagi mereka. Ki Lurah Sanggabaya telah memerintahkan para prajuritnya untuk beristirahat, sementara mereka yang bertugas menyiapkan makan dan minuman pun segera melakukan tugas mereka. Prajurit dari Prambanan itu menempatkan diri di banjar sebuah padukuhan yang diyakini oleh para petugas sandinya, tidak akan berkhianat.
Sebenarnya lah, bahwa Ki Bekel dan para bebahu padukuhan itu berusaha untuk dapat membantu sejauh dapat mereka lakukan. Namun dalam pada itu, prajurit-prajurit muda yang belum berpengalaman itu menjadi gelisah. Mereka tidak setenang kawan-kawannya yang sudah lebih dahulu berada di dalam lingkungan keprajuritan. Mereka langsung dapat tertidur nyenyak, demikian mereka menjatuhkan diri mereka di atas tikar pandan yang digelar di pendapa dan ruang dalam Banjar Padukuhan. Sementara itu, Ki Lurah Sanggabaya sendiri telah mencari hubungan dan menghadap Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa. Mereka pun kemudian telah menyusun rencana sergapan atas pasukan yang mereka duga dipimpin oleh Harya Wisaka itu sendiri. Aku mohon Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa mengetahui bahwa prajurit-prajuritku masih belum berpengalaman. Bersama-sama dengan prajurit-prajurit dari pasukan ini, serta prajurit-prajuritmu yang sudah berpengalaman, mereka akan menjadi berani dan yakin akan kemampuan diri. Mudah-mudahan, Raden, jawab Ki Lurah Sanggabaya. Besarkan hati mereka. Katakan bahwa mereka akan bertempur bersama-sama pasukan khusus yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan sendiri. Ya, Raden. Kami akan mencobanya. Ketika Ki Lurah Sanggabaya sampai di padukuhan tempat pasukannya singgah, maka ia masih melihat beberapa orang prajurit muda yang sama sekali tidak dapat tidur. Mereka berbaring dengan gelisah. Sekali-sekali miring ke kanan, namun kemudian berguling ke kiri. Bersambung ke bab 56. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.